Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini yang ketemu sama Bapak dong. Ya, kita hari ini kita akan belajar tentang gerak benda. Ya, kita lanjut. Nah, pernahkah kalian mengamati bola yang menggelinding, daun yang jatuh, ataupun kendaraan yang melaju di jalan? Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan gerak benda? Nah, kalau kalian belum tahu, simak pembahasan Bapak berikut ini ya. Let's go. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kamu dapat yang pertama memahami pengertian gerak benda, yang kedua mengenali berbagai jenis gerak, yang ketiga membedakan gerak relatif dan gerak mutlak, yang keempat menjelaskan kecepatan, percepatan, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya berpindah dari waktu ke waktu, itu namanya gerak. Contohnya ini gerak tuh. Kita lagi bergerak tuh. Tangan saya ini kan ini namanya gerak. Nah, perubahan kedudukan suatu benda. Ya, nah ini tangan saya kan benda. Ini tuh saya angkat, kembalikan lagi ke meja ini. Nah ini namanya gerak. Nah, titik acuan adalah tempat atau benda yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda itu bergerak atau diam. Tanpa titik acuan sulit untuk menekan suatu benda. Nah, gerak relatif dan gerak mutlak. Gerak relatif ini tergantung pada titik acuan, sedangkan gerak mutlak tidak. Contohnya penumpang dalam bus diam relatif terhadap kursi, tetapi bergerak relatif terhadap jalan. Jenis gerak benda. Nah, gerak benda ini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada lain gerak lurus, gerak melingkar, gerak jatuh bebas, dan juga gerak beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya kereta api yang berjalan dengan kecepatan konstan di lintasan lurus. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak pada benda lintasan dengan percepatan yang tetap. Contohnya adalah bola yang ditentukan dalam ketinggian. Nah, kecepatan. Apa sih itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh satu benda dalam setiap satuan waktu. Rumusnya adalah V sama dengan S kali T. Dengan V-nya kecepatan, V-nya biasanya meter per sekon, S-nya adalah jarak, itu dalam biasanya satuannya adalah meter, dan T adalah waktu dalam satuannya sekon atau detik. Contoh, sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Diketahui S-nya adalah 180, waktunya T 3 jam. Maka rumusnya V sama dengan S per T. Substitusikan aja 180 kali 3 bagi 3 sama dengan 60 km per jam. Jadi kecepatan mobilnya tersebut adalah 60 km per jam. Lanjut. Ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam selama 2 jam. Berapakah jarak yang ditempuh? Nah, jika kita diketahui kecepatannya 60 km per jam dan waktunya adalah 2 jam. Nah, karena rumusnya V sama dengan S per T, maka kita balikan S sama dengan V kali T. S-nya itu adalah jarak, V-nya adalah kecepatan, dan T-nya adalah waktu. Substitusikan 60 dikali 2 jam sama dengan 120 km. Lanjut. Yes. Ada percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Rumusnya adalah A sama dengan delta V dikurangi E per delta T. Dengan percepatan, P-nya ada delta V-nya. Delta P ya, ini namanya delta. Nah, yang kayak gini itu. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah selang waktu atau perubahan waktu. Contoh, sebuah mobil bermula diam-diam dia bergerak, kemudian bergerak dipercepat sehingga secara tetap sehingga dalam waktu 5 detik kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapakah percepatan mobil tersebut? Pembahasannya ya, diketahui kecepatan awalnya adalah 0 ya. PO-nya.
Kecepatan akhirnya 20 meter per sekon dan waktunya adalah 5 detik. Kita menggunakan rumusnya adalah A sama dengan V1 dikurangi V0 per T, bagi T. Substitusikan 20 dikurangi 0 per 5 dibagi 5 sama 20 bagi 5 menjadi 4. Jadi makanya percepatan mobil tersebut adalah 4 meter per sekon kuadrat. Lanjut. Nah, gerak dalam kehidupan sehari-hari ini. Ada beberapa aplikasi gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berjalan dan berlari menunjukkan perubahan posisi tubuh. Terus bola ditendang atau menggelinding memperlihatkan gerak berubah. Kendaraan bergerak di jalan menandakan gerak lurus. Bumi berputar dan matahari merupakan gerak melingkar. Kesimpulannya adalah gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan dalam waktu tertentu. Terdapat berbagai jenis gerak seperti gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, jatuh bebas, dan melingkar. Konsep kecepatan dan percepatan membantu pemahaman kalian gerak benda secara ilmiah ya. Oke, ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.